Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa alihi tahirin wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla bisam'i wa ta'ati fima ahabba wa kariha. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Sangat penting bagi kita untuk disampaikan ayat-ayat Allah supaya kita ini bisa berpegang teguh dengan tali Islam, dengan tali Allah. Nah, kalau kita ini berpegang teguh dengan al-Islam, dengan tali Allah, maka disitulah akan diberi petunjuk oleh Allah kepada jalan yang lurus. Sehingga di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berkalam, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Bagaimana kalian bisa ingkar? Bagaimana kalian bisa kafir? Bagaimana kalian bisa menyimpang dari petunjuknya Allah itu? Padahal dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah dan di tengah-tengah kalian ada Rasulnya. Nah, kalau kita sudah tidak mendapati Rasul, tidak pernah berjumpa dengan Rasul, bermimpi bertemu dengan Rasul pun juga tidak ini. Maka berbahagia dan beruntung orang yang bertemu dengan Rasul kemudian beriman. Rugilah orang yang bertemu dengan Rasul lalu tidak beriman. Tetapi ada orang-orang yang dikecualikan, tidak pernah bertemu dengan Rasul, hanya membaca ayat-ayat Allah, disampaikan ayat-ayat Allah, kemudian beriman. Itu adalah orang yang beriman yang afdol, lebih afdol daripada para sahabat, lebih utama daripada para sahabat. Rasul pernah bertanya kepada para sahabat, siapakah mukmin yang lebih utama itu? Kemudian para sahabat menjawab, ya, kami ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, bagaimana tidak, wong kalian itu berjumpa dengan saya, bertemu dengan saya, lalu kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya ini, ya otomatis kalian menjadi orang yang beriman yang lebih utama. Lalu siapa ya Rasulullah mukmin yang mendapatkan keutamaan lebih itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan, kaumun, satu kaum, atau aqwamun, satu kaum, yang mereka itu belum pernah bertemu dengan saya, tapi mereka beriman karena mereka itu yaqra'unal Qur'an wa yu'minuna bih. Mereka baca Quran lalu mereka itu beriman. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk di dalamnya. Belum pernah bertemu dengan Rasul tapi menjadi orang yang beriman karena kita dibacakan ayat-ayat Allah.
karena kita dibacakan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika kita ini mau menerima al-Islam dengan sumbernya ini, itu merupakan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus, dan itu merupakan pilihan dari Allah. Innallaha yu'tid dunya, kata Nabi, yang sering saya sampaikan ya, di pengajian-pengajian sebelumnya. Innallaha yu'tid dunya lima yuhibbu wa ma lam yuhib. Sesungguhnya Allah itu memberikan nikmat dunia kepada siapa saja, beriman atau tidak beriman, disenangi atau tidak disenangi oleh Allah, itu akan diberi jatah nilai dunia menurut kehendaknya Allah Ta'ala. Diluaskan rezekinya Allah, dunianya menurut kehendaknya Allah, disempitkan rezekinya juga menurut kehendaknya Allah Ta'ala. Semuanya dikasih, tidak pandang apakah orang itu beriman atau tidak beriman, dicintai atau tidak dicintai, diberi oleh Allah jatah-jatah nilai dunia ini. Tetapi dalam persoalan al-Islam, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar, nikmat yang mampu menjamin keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Walakin la yu'tidin illa liman ahabba. Tetapi Allah tidak memberikan nikmat berupa din, itu dalam bahasa Arab pakai ad-din. Walakin la yu'tidin pakai alif lam, lam ta'rif, ad-din. Itu maknanya khos, secara khusus, yaitu dinul Islam. Allah tidak memberikan nikmat dinul Islam, al-Islam, illa liman ahabba, illa liman yuhib, kecuali hanya kepada orang yang disenangi oleh Allah. Yahdi bihi mayasa wa yudillu bihi mayasa, yahtassu bi rahmatihi mayasa. Jadi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dipilih, yang dikehendaki oleh Allah. Dan cirinya orang yang diberi petunjuk oleh Allah itu adalah lapang, longgar hatinya untuk menerima Islam, lapang hatinya untuk beramal sesuai dengan syariat Islam. Itu salah satu tanda kalau Allah itu bermaksud baik kepada hamba-hambanya ini. Famay yuridihillah, siapa yang dikehendaki oleh Allah, famay yurid ayyahdiyahu, famay yurid ayyahdiyahu yasrah sadrahu fil Islam. Siapa yang dikehendaki oleh Allah, Allah itu memberikan hidayah kepadanya, maka yasrah sadrahu lil Islam, Allah akan membuat hati orang hambanya itu lapang, longgar untuk menerima Islam. Nah, kita ini kalau sudah dipilih oleh Allah menjadi muslimin, menjadi orang Islam, ini merupakan kehormatan yang agung, merupakan kenikmatan yang sangat besar, pilihan langsung dari Allah. Nah, ini harus kita pertahankan dan kita perjuangkan. Dengan cara bagaimana kita ini mempertahankan nikmat Allah berupa din al-Islam ini? Ya, dengan cara kita berpegang teguh dengan talinya Allah. Nah, kalau kita tidak berpegang teguh dengan talinya Allah, ya nikmat itu akan dicabut oleh Allah Ta'ala.
nikmat itu akan dirubah oleh Allah, berubah menjadi adab. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika mendengar ayat itu jangan sampai salah pengertian. Soalnya sebagian para ustadz itu menerangkan tapi salah pengertian. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin, itu diartikan sesungguhnya Allah tidak merubah nasib seseorang. Kalau kita ingin nasibnya berubah, maka kita harus bekerja, maka kita harus berusaha. Dalilnya itu tadi ayatnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali kaum itu mau merubah dirinya sendiri. Jadi kalau kepingin sukses ya harus bekerja, harus berubah nasib, merubah nasib. Padahal ayat itu tidak demikian maksudnya. Sesungguhnya Allah itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin, Allah tidak akan merubah, maksudnya tidak akan merubah nikmat menjadi adab. Jadi ketika hamba-hamba satu kaum itu berada di atas hidayah Islam, beramal sesuai dengan al-Islam, mengikuti aturan-aturan Islam, menata dan mengatur kehidupannya itu dengan syariat Islam, itu merupakan nikmat Allah yang sangat besar, dan itu tidak akan dirubah menjadi adab. Akan dirubah menjadi adab Allah ketika hatta yughayyiru ma bi anfusihim, ketika mereka merubah diri-diri mereka dengan bermaksiat kepada Allah, dengan kufur kepada Allah, maka nikmat itu akan dirubah menjadi adab. Allah akan turunkan bala, Allah akan turunkan adab ketika satu kaum, ketika masyarakat, ketika orang-orang itu sudah meninggalkan nikmat Allah berupa al-Islam. Nah, agar kita ini tetap berada di atas petunjuknya Allah, kita harus berpegang teguh. Wa may ya'tasim billahi, barang siapa yang berpegang teguh dengan talinya Allah. Tali Allah itu maksudnya adalah hablullahil matin, tali Allah yang kokoh, ai Al-Quran wa sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ini Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, kita hanya diperintah untuk berpegang teguh dengan satu tali saja bagi kita orang-orang yang beriman, yaitu hablullah. Tidak hablum minanas, tidak. Kita mungkin pernah mendapatkan penjelasan supaya kita berhubungan secara vertikal dan juga secara horizontal dengan dasar hablum minallah wa hablum minannas. Ini bukan untuk orang-orang yang beriman, tapi ini adalah untuk orang-orang ahli kitab dan orang-orang ahlul dhimmah. Jadi yang diserukan supaya berpegang teguh, berpijak kepada hablum minallah wa hablum minannas, itu adalah ahlul kitab wa ahlul dhimmah, yang mereka itu tunduk dan patuh terhadap sultan kaum muslimin, mengikuti syariat Islam, tunduk dan patuh, meskipun mereka tetap menjadi orang Yahudi Nasrani, mereka tidak beriman, tapi mereka tidak memusuhi Islam, tapi mereka tunduk dan patuh dengan hukum-hukum Islam. Kalau ada di antara mereka yang mencuri, mereka dipotong tangannya, mereka mau patuh, tunduk dan patuh. Ketika ada yang berzina, baik orang Islam atau orang ahli kitab, akan dihukum dengan syariat Islam. Yang ghairu muhsan dilempari, dicambuk 100 kali.
yang muhson itu dilempari dengan batu atau dirojam sampai meninggal dunia. Mereka tunduk dan patuh. Makanya ayat yang dijadikan dalil, dan ini kadang-kadang kurang tepat disampaikan para ustadz mubalik, duribat alaihimudillatu ainama sukifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Itu yang dibacakan itu ayat yang berbunyi hablum minallah wa hablum minan nas, tapi tidak dibaca ayat depannya dan ayat akhirnya. Nah, kalau kita baca ayat depannya duribat alaihimuddillatu ainama sukifu, itu berlaku untuk mereka ahli kitab, berlaku bagi mereka orang-orang kufar ahlud dhimmah. Ainama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Walaupun, nah itu yang kadang-kadang kalau kita tidak mengaji, tidak mengerti Al-Quran beserta penjelasan-penjelasan tafsirnya, nah itu kadang-kadang kecuali, illa diartikan kecuali, padahal dimaksud dengannya itu walaupun mereka itu berpegang teguh dengan tali Allah dan tali dari manusia. Walaupun, jadi tidak diartikan kecuali. Ini pentingnya kita mempelajari ilmu Al-Quran, kita mempelajari tafsir Al-Quran supaya tidak salah penafsiran. Nah, kembali kepada ayat yang saya bacakan, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila sirati mustaqim. Siapa yang berpegang teguh dengan tali Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk oleh Allah, dibimbing oleh Allah ila siratin mustaqim, pada jalan yang benar, pada jalan yang lurus, jalan yang ditempuh, jalan hidupnya itu sesuai dengan petunjuknya Allah dan Rasulnya, yang akan menyebabkan pelakunya itu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai di akhirat itu diberi kemudahan oleh Allah untuk masuk surga ini. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, kita menjadi orang-orang yang beriman itu disuruh untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Ayat yang saya bacakan tadi berkaitan dengan ayat sesudahnya. Jadi berpegang teguh dengan tali Allah itu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian diamalkan, menata dan mengatur sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Al-Islam ini. Dan itulah yang disebut dengan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Makanya kita diperintah oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dengan sesungguh-sungguhnya ketakwaan, tidak asal mengaku bertakwa kepada Allah. Sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya, beliau itu menjelaskan bagaimana bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya itu. Selalu ingat kepada Allah dimanapun, kapanpun, bagaimanapun keadaannya. Selalu ingat kepada Allah, tidak melupakan Allah, tidak melupakan Allah. Selalu bersyukur kepada Allah, tidak mengkufurinya, mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah, tidak mengkufuri Allah Ta'ala ini, dan berusaha untuk selalu taat kepada Allah, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bertakwa kepada Allah, dan itu dirasa sangat berat. Bagaimana tidak? Wong kita ini banyak lengah, kita ini banyak lupa, kathah laline kula jenengan iki nek mboten dielingaken iki kathah laline ini. Banyak durhakanya kepada Allah, banyak bermaksiat kepada Allah, banyak meremehkan kewajiban-kewajiban dari Allah,
banyak lupanya, banyak lengahnya, banyak salahnya. Wong kita diingatkan hayya 'alas sholah, kadang-kadang kita ini menunda-nunda, padahal tidak ada udzur, kecuali kalau ada udzur tidak masalah. Sampai diadani as-sholatu khairum minan naum, waktu sholat subuh adanya pakai as-sholatu khairum minan naum, terlepas dari perbedaan pendapat para ulama. Kalau di tempat saya as-sholatu khairum minan naum itu jam 3. Jadi jam 3 itu pakai as-sholatu khairum minan naum. Karena apa? Karena sholat itu lebih baik daripada tidur. Artinya tidur tidak masalah, tapi sholat itu lebih baik. Tapi kalau hayya 'alas sholah, ya harus datang ke masjid. Mau hayya 'alas sholah. Tapi kalau muadzinnya shollu fi buyutikum, ya sholatnya di rumah. Yang jauh-jauh dari masjid sholatnya di rumah. Kalau muadzinnya shollu fi buyutikum, sholatnya di rumah, tidak di masjid yang jauh-jauh. Walaupun ke masjid juga boleh, tapi ada udzur, boleh sholat di rumah ketika ada seruan shollu fi buyutikum. Ini kan jarang kita amalkan. Dengan mengganti hayya 'alas sholah dengan shollu fi buyutikum. Sampai Ibnu Abbas ketika khutbah di hari Jumat, kemudian turunlah hujan, lalu muadzinnya ini adzan sampai pada lafal asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, khotibnya mengatakan, berkata kepada muadzinnya, la taqul hayya 'alas sholah, kul shollu fi buyutikum. Nah kita ini kadang-kadang untuk mengamalkan sunnah kita jarang, tidak diamalkan, tidak dipraktekkan. Waktu hujan disuruh shollu fi buyutikum, tapi kita tetap hayya 'alas sholah. Tapi sing di rumah-rumah tidak budal-budal ke masjid untuk sholat. Nah, makanya kalau di tempat saya as-sholatu khairum minan naum itu waktu malam, adzan malam. Nah, terlepas dari perbedaan pendapat, sudah ada as-sholatu khairum minan naum, as-sholatu khairum minan naum. Yang datang ke masjid bisa dihitung. Yang adzan akas nunggu sampai jamaah ini ternyata 1, 2, sedikit sekali daripada umumnya, sampai masjidnya itu diadzani sendiri, diqomati sendiri, yang jadi imam dia sendiri. Itu la haula wala quwata illa billah. Lah kita ini mau bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya itu bagaimana? Perintah-perintahnya Allah sering kita lupakan, sering kita lalaikan, sering kita tinggalkan. Semaraknya itu waktu bulan suci Ramadan. 5 waktunya aktif di permulaan dan di akhir bulan. Nah ini kita harus jujur, bagaimana haqqatu qotihi itu. Maka ini juga dirasa berat oleh para sahabat, haqqatu qotihi itu bagaimana. Maka turunlah ayat yang lain, fattaqullaha mastata'tum, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'alakum turhamun. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Nah kita diperintah oleh Allah menurut ukuran kita, kemampuan kita, semangat kita, niat kita menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semampu kita itu maksudnya sekuat tenaga kita, kita upayakan terlebih dahulu. Seperti ibarat kalau orang itu mampu sholat dengan berdiri, sholat tetap wajib dilakukan dengan berdiri, kecuali sholat sunnah bagi yang udzur, boleh sholat dengan duduk. Kalau tidak mampu dengan sholat berdiri, maka sholat dengan
dalam keadaan duduk. Tidak mampu sholat dengan duduk, maka sholat dengan berbaring, dengan memberikan isyarat dari kepalanya. Kalau tidak mampu sholat dengan berbaring, dengan isyarat matanya. Tapi itu susah. Kalau sudah sholatnya itu dengan isyarat dan sholat di atas pembaringan, khusyuk itu berat, konsentrasi itu berat. Kenapa? Yang lebih berat dirasakan itu adalah musibah yang menimpanya, rasa sakit yang menjalar di tubuhnya itu. Karena kalau sholatnya di atas pembaringan biasanya dalam keadaan sakit, itu berat. Nah, makanya kita diperintah oleh Allah supaya bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, menjalankan al-Islam ini dengan benar, serius, tidak main-main. Kemudian kita ini mengerjakan menurut kemampuan kita masing-masing, diupayakan sekuat tenaga, karena inilah sebaik-baik bekal untuk menghadap kepada Allah Ta'ala. Masing-masing kita ini akan didatangi oleh Allah malakul maut. Kul yatawaffakumul mautillati alladzi wukila bikum. Katakanlah, yang akan mewafatkan kalian itu adalah malaikat maut yang diserai oleh Allah kepada kalian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Masing-masing orang, masing-masing jiwa itu akan merasakan al-maut, yaitu kematian. Faman zuziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faza. Nah, kalau sudah mati, masa penantian di alam barzah sampai nanti ketika berada di akhirat, apakah dimasukkan surga atau neraka? Kata Allah, yang terpenting itu bagi tiap-tiap orang, faman zuziha anin nar wa udkhilal jannah, orang yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, itulah orang yang beruntung. Orang yang bahagia itu ya masuk surga, selamat dari neraka. Itu nanti keadaan di akhirat. Lah, untuk mendapatkan keuntungan masuk surga, selamat dari neraka itu, maka caranya, satu-satunya jalan, bekalnya adalah bertakwa kepada Allah Ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zatid taqwa. Allah perintahkan kepada kita, berbekalah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah bertakwa kepada Allah. Kemudian pesan dari Allah di ayat 102 surat Ali Imran yang saya bacakan ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah benar-benar kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Bagaimana mati dalam keadaan Islam itu? Mati dalam keadaan Islam itu kalau hidupnya berpegang teguh dengan syariat Islam. Mati dalam keadaan Islam itu kalau selama hidupnya itu mau beramal dengan Islam, mau sholat, mau mengeluarkan zakat, mau mendatangi majelis-majelis ilmu, mengikuti kegiatan pengajian-pengajian dan amal-amal soleh, urusan-urusan kebaikan al-Islam, apakah itu sholat, apakah itu zakat, infak, sodako, atau baca Al-Quran, atau mengaji, atau tadarus, atau thalabul ilmi, atau amal-amal Islam, tidak pernah disentuhnya, tidak pernah diamalkannya, tidak pernah diterapkan dalam hidupnya ini ya kita jangan berharap kematiannya akan dalam keadaan Islam, karena Allah sendiri sudah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu
dawamu ala tamassukikum bi islamikum ila akhiri hayatikum litalqullaha wa antum alal islam. Jadi berterus-terusan istiqomah berpegang teguh dengan Islam supaya mati dalam keadaan Islam. Bi islamikum dengan Islam kalian ila akhiri hayatikum sampai akhir hidup kalian. Jadi selama hidup ini ya hidupnya diisi dengan amal-amal soleh, hidupnya diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Nah, kalau kebiasaan hidupnya itu beramal dengan Islam, beramal soleh, man asa ala say mata ala alaihi. Orang yang hidup dengan kebaikan-kebaikan Islam, maka dia akan mendapatkan kematian dalam keadaan husnul khotimah. Nah, tetapi kalau orang itu hidupnya dalam keadaan tidak beramal Islam, meninggalkan Islam, mata alai, dia juga akan mati dalam keadaan seperti itu. Meskipun dipersaksikan, niki Pak, Bu, derek-derek, niki mayit pun bangsul ten gene asale, ngoten. Niki kula suwun seksine panjenengan sedanten. Janjane tiyang niki sae napa awon, ngoten. Padahal waktu hidupnya biasanya bermaksiat kepada Allah, tidak pernah mendatangi masjid, tidak pernah baca Quran, tidak pernah sholat, tidak pernah mengaji, tidak pernah melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Islam ini. Bagaimana akan mendapatkan kematian dalam keadaan husnul khotimah? Meskipun dipersaksikan orang mengakui niku saya. Allah itu tidak buta. Malaikat itu selalu mengawasi selama hidupnya. Jadi punya rekam jejak, punya rekam jejak ini. Ini orangnya baik apa tidak, tahu para malaikat ini. Maka kita harus mengikuti nasihat dari Allah, nasihat dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebaik-baik nasihat itu adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW dibacakan kepada kita ini. Nah, monggo diamalakan napa sing didhawuhi kalih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi niki berat. Tenggene kula ngrika kula cobi tenggene jamaah masjid niku mengamalkan hadis ini, yaitu kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah keluar kepada kami para sahabat. Wa nahnu fis sufah, kami berada di teras masjid. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, ayyukum yuhibbu ayagdu ila budhan awil atik. Siapa di antara kalian yang mau pergi di pagi hari ke daerah Budhan atau daerah Atik? Budhan atau Atik ini adalah daerah pasar unta atau pasar sapi. Pasar yang jauh dari di ujung yang berbeda, dua ujung dari Madinah. Fayakhudana kotaini kaumawaini zahrawaini bi ghairi ismin billahi azza wa jalla walaqad irahimin. Nah, siapa di antara kalian mau pergi ke Budhan atau Atik lalu mendapatkan dua ekor unta yang gemuk-gemuk, yang bagus-bagus, yang mahal-mahal, ngoten niku, tapi dia akan mendapatkan dengan mudah tanpa mengeluarkan biaya, ngoten niku. Sinten ngeten ten pasar ngrika, pasar Salam, ngoten niku teng mrika asal dua ekor sapi gratis. Sinten sing mboten purun ngeten. Semua orang mesti mau, wong gratis, mudah didapat. Nah, itulah jawaban para sahabat. Kulluna ya Rasulullah, masing-masing kami semuanya kepingin ya Rasulullah untuk mendapatkan dua ekor unta setiap hari ke pasar Budhan atau Atik, ngoten niku, dengan mudah, dengan gampang.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan yang lebih baik, yang terbaik. Ini kalau kita amalkan luar biasa, ngaten. Fali ayyaghdu ahadukum kulla yaumin ilal masjid. Ngaten. Supaya di antara kalian setiap pagi pergi ke masjid. Ya pagi pergi ke masjid berarti subuh ten masjid nggih. Perginya ke masjid, ngaten. Faya ta'alamu ayataini min kitabillah. Lalu dia mempelajari 2 ayat dari Al-Qur'an. Dalam hadis yang lain yaqra'u ayataini. Membaca 2 ayat di dalam Al-Qur'an. Dipelajari. Itu khairul lahu min naqataini. Lebih baik daripada mendapatkan 2 ekor unta tadi. Atau 3 ayat dia baca lebih baik daripada 3 ekor unta, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini saged diamalakan luar biasa. Setiap pagi ke masjid baca Al-Qur'an 2 ayat, atau ngaji Al-Qur'an 2 ayat, mempelajari Al-Qur'an 2 ayat. Itu mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Karena itu adalah jamuan dari Allah yang menyelamatkan nanti di akhirat. Dengan Al-Qur'an itu akan mendapatkan syafaat. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Quran, bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya nanti pada hari kiamat Al-Qur'an itu akan datang kepada ahlinya untuk memberikan syafaat, pertolongan. Di saat banyak orang butuh pertolongan, Al-Qur'an datang memberikan pertolongan kepada ahlinya. Kunti sing ahli surat Al-Baqarah, yang pernah baca surat Ali Imran, yang pernah baca Al-Quran secara keseluruhan, nanti akan didatangi Al-Quran untuk mendapatkan syafaat. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.